Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, semuanya sehat-sehat semua. Ya, baiklah, kita akan belajar melanjutkan materi minggu lalu mengenai kritik sastra dan esai. Nah, minggu lalu sudah dibahas mengenai kritik sastra dan sekarang esai. Ya, baiklah, apa itu esai? Nah, kalian biasanya esai itu, oh iya Bu, kalau kita akan ulangan biasanya ada soal esai. Nah, itu ya. Ya, tidak salah juga ya. Nah, kita akan bahas lebih jauh apa itu esai. Sini ada pengertian, ciri-ciri dan struktur. Pengertian esai. Esai adalah tulisan yang menggambarkan opini penulis tentang subjek tertentu yang dicoba untuk dinilainya. Di sini ya, opini atau menggambarkan. Esai merupakan karangan atau bentuk tulisan lebih dari satu paragraf. Esai menyampaikan kejadian yang terjadi di masyarakat atau lingkungan berupa fakta atau pengalaman. Nah, berarti kalau di sini berupa fakta harus disertai dengan data ya. Nah, atau pengalaman, misalnya pengalaman kita, contohnya anak-anak sekarang sudah kelas 12 nih, pengalaman selama kelas 12 di SMA Plus Mutahari bisa dijadikan sebagai esai atau tulisan ya. Esai juga berisi pendapat atau pandangan penulis tentang hal yang dibicarakan, sehingga bersifat argumentasi dan subjektif. Nah, di sini karena pengalaman lalu berupa fakta bisa saja itu menjadi argumentasi kita untuk menuliskan esai. Nah, misalnya kalau di sini ada berupa fakta tapi ingin dijadikan esai sama kita, itu bisa ya. Nah, itu tadi kita menuliskan esai dengan data-data dan fakta, lalu kita berargumentasi dalam esai itu. Baiklah. Nah, esai juga merupakan karangan atau bentuk tulisan lebih dari satu paragraf ya. Esai menyampaikan kejadian yang terjadi di masyarakat atau lingkungan berupa fakta atau pengalaman. Tadi ya, esai juga berisi pendapat atau pandangan penulis tentang hal yang dibicarakan, sehingga bersifat argumentasi dan subjektif. Nah, ciri-ciri esai. 1. Berbentuk prosa. Artinya dalam bentuk komunikasi biasa, menghindarkan penggunaan bahasa dan ungkapan figuratif. Nah, di sini menghindarkan penggunaan bahasa figuratif. Nah, di sini biasanya esai itu kata-katanya tidak multifungsi atau tidak ambigu ya, tidak seperti puisi gitu ya. Nah, itu kalau puisi kan ada ungkapan, lalu ada bahasa, tapi dalam esai juga bisa menggunakan gaya bahasa. Hanya saja itu harus diterima oleh pembaca ya. Jadi penulis harus menulis esai itu bisa diterima oleh pembaca. Lalu kedua, memiliki gaya pembeda. Nah, di sini seorang penulis esai yang baik akan membawa ciri dan gaya yang khas yang membedakan tulisannya dengan gaya penulis lain. Ini. Biasanya seseorang itu dalam menulis pasti ada ciri dan gaya khas yang ditulisnya. Itu bisa menebak ketika ada tulisan selanjutnya setelah diterbitkan, oh ini mah gaya bahasanya penulis A atau ini gaya penulis B, karena biasanya disisipkan kata-kata A, B, C atau apa. Selalu tidak utuh. Nah,
Penulis memilih segi-segi yang penting dan menarik dari objek dan subjek yang hendak ditulis. Penulis memilih aspek tertentu saja untuk disampaikan kepada para pembaca. Masuk selalu tidak utuh ini, jadi tidak semuanya dibahas, hanya yang penting-pentingnya saja, tetapi tidak mengurangi informasi yang ada dalam tulisan tersebut, ya. Maksudnya seperti itu. Tapi tetap lengkap datanya, ya. Kalau ya berdasarkan datanya lengkap, tidak sepotong-sepotong. Jadi tidak akan menimbulkan multi tidak ambigu, ya, multi arti atau tidak, ini artinya apa gitu kan, masih menggantung, tidak. Tapi esai itu yang tadi harus bentuk komunikasi biasa, ya. 4. Memenuhi keutuhan kriteria penulisan. Walaupun esai adalah tulisan yang tidak utuh, yang tadi Ibu bahas tadi, ya, namun harus memiliki kesatuan dan memenuhi syarat-syarat penulisan, mulai dari pendahuluan, pengembangan, sampai ke pengakhiran. Di dalamnya terdapat koherensi dan kesimpulan yang logis. Penulis harus mengemukakan argumennya dan tidak membiarkan pembaca tergantung di awang-awang, ya, tadi, ya. Tidak salah ketika pembaca membaca tulisan esai, maka penulis harus sampai ke, kalau nanti kita bahas dalam struktur, ya. Jadi penulis itu harus tuntas sampai pembaca paham apa sih yang dituliskannya, ya. Lalu singkat, nah di sini, ya, maksudnya dapat dibaca dengan santai dalam waktu 2 jam. Lalu yang keenam, mempunyai ciri pribadi yang membedakan esai dengan jenis karya sastra yang lain adalah ciri personal. Nah tadi, ya, seperti tadi, jadi punya ciri yang khas dari penulis itu. Nah, ciri personal dalam penulisan esai adalah pengungkapan penulis sendiri tentang kediriannya, pandangannya, sikapnya, pikirannya, dan dugaannya kepada pembaca. Jadi bisa berkomunikasi, ya, dengan pembaca. Tulisan ini adalah tulisan penulis A karena mempunyai ciri khas pribadi tadi, ya. Nah, di sini struktur esai. Pendahuluan di sini, ya, tadi sudah membahas mengenai pengertian, lalu ciri-ciri, lalu struktur esai. Pendahuluan. Bagian ini berisi pernyataan umum tentang topik yang akan dibahas dan latar belakang. Topik adalah pokok pembicaraan. Syarat dalam pemilihan topik diantaranya menarik minat penulis, diketahui dan dikuasai oleh penulis, cukup sempit dan terbatas, serta tidak terlalu baru atau kontroversial. Nah, jadi esai itu harus betul-betul paham penulisnya itu menuliskan esai mengenai apa. Misalnya esai mengenai lingkungan, mengenai pendidikan, lalu mengenai kesehatan, nah seperti itu, ya. Pendahuluan juga terdiri atas beberapa kalimat atau pernyataan umum dan kalimat tesis atau ide pokok esai. Tesis dan topik bukanlah judul. Jika topik dan tesis dirumuskan di awal proses penulisan, sebaliknya perumusan judul dilakukan setelah seluruh karangan selesai. Setelah topik dirumuskan, penulis dapat dengan mudah menyusun kerangka tulisan dengan kalimat tesis, kalimat awal, ya. Nah, ini ketika kita membuat esai atau tulisan, kita harus membuat outline-nya dulu. Nah, biasanya disebut kerangka tulisan atau outline. Nah, di sini. Nah, kerangka tulisan adalah suatu rencana kerja yang memuat garis besar suatu tulisan yang akan digarap. Kerangka tulisan bermanfaat sebagai alat kontrol dalam menulis, yaitu mengarahkan penulis